Selamat siang kepada teman-teman, rekan-rekan. Di sini saya perwakilan dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang dimana judulnya yaitu masalah gizi ganda pada anak, di mana kelompok 3 itu pesertanya ada Amira, Asi, Dini, Silmi, saya sendiri Lingga Romita Kristiani, Laura Syarian, Okta Wulanduta, Rozana Rizka Zahra, Septi Zarnia. Next, man. Nah, di Indonesia itu cukup banyak gizi ganda pada anak-anak atau istilahnya itu MGG, masalah gizi ganda, yang merupakan di mana kondisi hadirnya masalah gizi kurang yaitu stunting, wasting, dan defisiensi zat gizi mikro bersamaan dengan gizi lebih dan obesitas di sepanjang kehidupan. Di Indonesia itu mengalami masalah gizi ganda di mana di satu sisi terdapat status gizi kurang dan lebih. Masalah status gizinya itu secara langsung yang dipengaruhi oleh konsumsi pangan, penyakit, secara langsung dipengaruhi oleh ketersediaan pangan, sosial ekonomi, serta budaya dan politik. Nah, menurut WHO, Badan Kesehatan Dunia, yaitu 60% kematian anak balita disebabkan oleh keadaannya kurang gizi, dan 2/3 diantaranya yaitu disebabkan oleh pemberian makan yang kurang tepat. Kurangnya pengetahuan dalam rumah tangga itu menghasilkan gizi ganda pada anak. Dan permasalahan gizi ini lebih harus segera mendapatkan penanganan dari pemerintah juga, karena akan membawa dampak yang kurang baik dalam proses siklus kehidupan seseorang dan pembentukan generasi yang akan datang, serta meningkatkan risiko penyakit menular maupun tidak menular. Next one. Nah, kejadian gizi ganda di Indonesia itu cukup banyak. Kira-kira berapa sih gizi ganda yang ada di Indonesia itu? Nah, Indonesia itu telah mengalami banyak peristiwa penting dalam perjalanannya untuk menjadi negara yang berpenghasilan menengah, di mana negara ini termasuk negara berkembang, dan di antara penurunan angka kematian anak itu meningkat setiap tahunnya, di mana penerimaan anak di sekolah dasar secara signifikan. Demikian juga belum ada peningkatan pada status gizi anak-anak. Jutaan anak-anak remaja di Indonesia itu terancam dengan tingginya angka anak yang bertubuh pendek, stunting, atau bisa dibilang ini termasuk lingkaran setan yang dimana susah untuk berkembang di dunia pekerjaan dan bisa membuat rumah tangga yang lebih bagus nantinya, dan wasting, serta beban ganda ini termasuk di malnutrisi, di mana terjadinya kekurangan dan kelebihan gizi. Next one. UNICEF juga pernah mengasih solusi untuk negara berkembang kita di Indonesia, di mana Badan Kesehatan Dunia ini mendukung adanya pemerintahan Indonesia untuk meningkatkan lingkungan yang mendukung, di mana gizi, memperkuat sistem untuk pemberian dari layanan, dari kebijakan, dukungan untuk membantu menghasilkan bukti praktik terbaik dalam nutrisi, dan memberikan bantuan teknis untuk memperluas cangkupan dan kualitas layanan gizi berdampak tinggi untuk anak-anak dan perempuan, terutamanya yang paling rentan. Program kegiatan yang ada di Indonesia ini kurang cukup sebenarnya untuk bisa menjalankan program dalam suatu layanan rumah sakit atau puskesmas, di mana permasalahan gizi ini lebih harus segera mendapatkan penanganan karena akan membawa dampak yang kurang baik dalam proses siklus kehidupan seseorang dan pembentukan generasi yang akan datang, serta meningkatkan risiko penyakit menular maupun tidak menular. Nah,
penanganannya itu seperti apa sih? Upaya untuk menurunkan prevalensi gizi kurang itu harus pemberian makanan bayi dan anak PMBA yang benar dimulai dari inisiasi menyusui dini atau IMD, dilanjutkan dengan pemberian ASI susu ibu dan pemberian makan pendamping ASI yang tepat sesuai jumlah dan teksturnya. Nah, tujuan dari kegiatan ini sebenarnya apa sih? Apakah ada dampak bagi kita? Pastinya ada dampak tersendiri bagi bagi mereka yang sangat membutuhkan, apalagi di bidang ekonomi. Nah, tujuan dari kegiatan pengabdian ini untuk memberikan pengetahuan kepada para ibu-ibu tentang pemberian makanan gizi, makanan bayi yang cukup itu seperti apa, permasalahan gizi yang timbul akibat malnutrisi ini, penanganannya seperti apa. Nah, kelompok kami menemukan jurnal di mana jurnal tersebut yaitu judulnya Cegah Masalah Gizi Anak dengan Sosialisasi Pemberian Makanan Bayi dan Anak, di mana jurnal ini diselenggarakan di Kabupaten Sleman pada tahun 2017, di mana prevalensi gizi buruk dan kurang itu sebanyak 7,33% dan masih tinggi dibandingkan di Kabupaten Tenstra Sleman pada tahun 2017 yaitu sebanyak 7,24%. Sedangkan di wilayah kerja Puskesmas Depok 1 sebanyak 7,3%. Prevalensi bayi gemuk di Kabupaten Sleman juga masih tinggi yaitu 5,72 dan Puskesmas Depok sebanyak 7,68%, dan ini diteliti oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman pada tahun 2018. Jadi Puskesmas Desa Maguwaro Depok Sleman ini di Yogyakarta mengadakan program, di mana program ini suatu pengabdian kepada masyarakat yang bertujuan untuk memberikan pengetahuan atau sosialisasi kepada ibu-ibu tentang pemberian makan anak, bayi dan anak untuk mencegah permasalahan gizi dan anak. Next month. Nah, hasil kegiatan ini cukup berdampak bagi ibu-ibu yang mungkin kurang pengetahuan di bidang gizi atau makanan, di mana kegiatan itu sebelum adanya kegiatan sosialisasi mereka mengisi daftar hadir dan mengisi lembar pretest yang telah dibagikan. Hal ini bertujuan untuk pengetahuan tingkat pengetahuan ibu sebelum dilakukan sosialisasi. Nah, setelah acara sosialisasi selesai, peserta itu mengisi lembar post-test dengan tujuan mengetahui perubahan pengetahuan ibu tersebut setelah mengikuti kegiatan. Ternyata setelah mengikuti penyuluhan tersebut, hasil tersebut meningkat pengetahuan dengan signifikan. Peningkatan pengetahuan itu dipastikan lagi dengan melakukan analisis menggunakan pilot sample atau t-test dan didapatkan di-value 0,0 sehingga dapat disimpulkan adanya pengaruh sosialisasi tersebut terhadap peningkatan pengetahuan peserta tentang pemberian makan bayi dan anak sehingga dapat mencegah permasalahan gizi yang ada di masyarakat. Nah, setelah penyuluhan ini diadakan juga post-test untuk mengetahui adanya peningkatan pengetahuan pada peserta dari hasil olah data yang tersebut, yang tadinya hanya 3 orang yang lulus dalam post-test tersebut, diadakan lagi sosialisasi menjadi 14 orang yang tingkat pengetahuannya baik dan bertambah terus ketika post-test itu berlanjut. Nah, next month. Nah, jadi kesimpulan dari program tersebut yaitu kegiatan program sosialisasi ini berlanjut dengan baik dan sangat sangat bermanfaat bagi mungkin ibu yang kurang dalam pengetahuan gizi, kurang pengetahuan dalam bayi dan anak. Hal ini dibuktikan dengan t-test tadi yang value-nya 0,0, di mana metode yang digunakan adalah ceramah. Metode ini sesuai dengan keadaan umum masyarakat. Pengabdian merekomendasikan Dusun Sembego ini dilakukan pelatihan
PMBA bagi kader sehingga dapat mendampingi ibu yang memiliki balita dalam memberikan nutrisi lebih baik lagi kepada anaknya sehingga dapat menurunkan resiko terjadinya gizi ganda tersebut. Next, Man. Nah, yang terakhir yaitu saran. Saran ini berperan penting untuk program lanjutan dari program tersebut, di mana di Indonesia itu sejalan dengan temuan analisis ini, dependensi rasio merupakan satu-satunya faktor menjadi pembeda di mana gizi ganda tersebut inginnya menurun setiap tahun bukan meningkat karena jumlah anak-anak di Indonesia itu setiap hari, setiap tahun, setiap bulannya akan selalu bertambah. Dan dengan program ini diharapkan pemerintah dapat mendengar suatu suara dari masyarakat ekonominya kurang untuk program ini terus berlanjut dan agar mudah bersosialisasi informasi tersebut mengenai kesehatan gizi. Selain penguatan ekonomi untuk mengatasi beban gizi ganda di Indonesia itu diperlukan adanya pendidikan gizi lah atau sosialisasi setiap 6 bulan sekali atau 4 bulan sekali untuk menggunakan pendekatan sektor informal seperti kegiatan posyandu, posbindu, dan upaya kesehatan berbasis masyarakat lainnya yang ditenggarai lebih mudah untuk dijangkau masyarakat dalam mendapatkan informasi mengenai kesehatan dan gizi. Nah, sekian presentasi dan hasil diskusi kami dari kelompok 3. Jika ada salah kata, mohon maaf. Jika ada pertanyaan, silahkan Jika ada pertanyaan, silakan bertanya. Terima kasih, selamat siang. Izin Mita. Ya, Rofik, lanjut. Baik, kenalkan nama saya Rofik, saya ada perwakilan dari kelompok 4. Izin bertanya, program-program apakah atau program apakah yang telah dijalankan sampai sekarang ini untuk mengatasi masalah gizi ganda? Dan apa aja yang berhasil dan apa aja yang tidak berhasil dalam pemerintah tadi? Terima kasih. Terima kasih Rofik untuk pertanyaannya. Mungkin bisa ditampung dulu karena Zoom sebentar lagi akan berhenti untuk pertanyaan lain. Baik, terima kasih atas pertanyaannya dari Saudara Rofik. Izin menjawab pertanyaan dari Saudara Rofik, yaitu terkait peran pemerintah dalam menanggulangi kekurangan gizi di Indonesia telah diatur dalam berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam pasal 141 sampai pasal 143 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan juga telah diatur pula mengenai upaya pemerintah dalam menanggulangi kekurangan gizi. Salah satunya yaitu dengan upaya perbaikan gizi dengan peningkatan mutu gizi perseorangan dan masyarakat melalui yang pertama yaitu perbaikan pola konsumsi makanan yang sesuai dengan gizi seimbang. Terus perbaikan perilaku sadar gizi, aktivitas fisik, dan kesehatan. Kemudian peningkatan akses dan mutu pelayanan gizi yang sesuai dengan kemajuan ilmu dan teknologi. Dan peningkatan sistem kewaspadaan pangan dan gizi. Yang telah dilakukan diantaranya yaitu pemberian makanan tambahan atau dikenal dengan PMT pada balita dan ibu hamil, kemudian pemberian tablet tambah darah atau TTD pada remaja putri dan ibu hamil, peningkatan cakupan imunisasi dasar lengkap pada bayi dan balita, dan pemberian vitamin A. Bagaimana Saudara Rofik? Baik, nah itu kan ada beberapa
program. Nah, adakah program yang telah dilaksanakan tadi tidak berhasil untuk mengatasinya? Sedang tidak berhasil. Program yang belum berhasil program yang tidak berhasil itu belum ada, tetapi pasal 6 Permenkes 23 tahun 2014 kemudian menegaskan bahwa Gerakan Nasional Percepat Perbaikan Gizi dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut: kampanye nasional dan daerah, advokasi dan sosialisasi, lintas sektor dan lintas lembaga, dialog untuk menggalang kerjasama dan kontribusi, diskusi dan intervensi kegiatan gizi langsung spesifik untuk menangani masalah gizi, intervensi kegiatan gizi tidak langsung untuk melakukan pembangunan di luar sektor kesehatan dan kegiatan lainnya. Seperti itu. Apakah Abang Rofik sudah paham? Baik, terima kasih. Baik, terima kasih. Untuk kelompok 4, adakah yang mau bertanya lagi? Kalau tidak ada, kami tutup presentasi kami kali ini. Dan terima kasih atas pertanyaan-pertanyaan yang sudah ditanyakan kepada kami, dan dilanjutkan dengan presentasi kelompok 4. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar? Bisa. Slide share screen-nya sudah muncul. Apakah share screen-nya sudah muncul? Sudah. Ya, muncul, Kak. Saya perwakilan dari kelompok 4 yang membahas tentang penyakit maramus, yaitu konten yang berkali-kali sudah kita pelajari di beberapa mata kuliah kita. Kelompok ini terdiri dari saya, Amanda Febriani, kemudian Dato Salsabila, Dila Aurelia, Hari Indiani, Muhammad Aditya, Muhammad Rofik, Ocha, Rada Sagita, dan Safira Almaida. Nah, untuk yang pertama, marasmus. Marasmus itu cukup berbeda dari kwashiorkor, karena jika kwashiorkor itu kekurangan asupan energi dan protein, jika kwashiorkor itu malnutrisi yang kekurangan protein, meski energinya cukup, maka marasmus adalah kekurangan asupan energi ataupun kalori dari semua bentuk makronutrien yang mencakup karbohidrat, lemak, dan protein. Kemudian tanda dan gejala dari penyakit ini yaitu anak cengeng, rewel, dan tidak bergairah, diare, mata besar dan dalam, akral dingin dan tampak sianosis, wajah seperti orang tua, pertumbuhan dan perkembangan terganggu terjadi karena atrofi otot, kemudian jaringan lemak di bawah kulit akan hilang atau kulit keriput, perut membuncit atau cekung dengan gambaran usus yang jelas, kemudian nadi lambat dan metabolisme basal menurun, vena superficialis tampak lebih jelas, ubun-ubun besar cekung, tulang pipi dan dagu kelihatan menonjol, anoreksia, sering bangun malam. Dan jika ditanya besar masalahnya apa, anak bisa dikatakan marasmus, umumnya anak bisa dikatakan marasmus ketika anak tersebut kehilangan 60% berat badannya dibanding anak seusianya, pada anak seusianya. Kemudian beberapa komplikasi dari penyakit marasmus yaitu defisiensi vitamin A, infestasi cacing, tuberkulosis, dan bronchopneumonia. Nah, etiologi dari marasmus yaitu kebiasaan makan yang tidak tepat, kelainan metabolik, dan malabsorpsi, kemudian malformasi kongenital terhadap saluran pencernaan, penyakit ginjal menahun, keadaan ekonomi keluarga.
Dan kebanyakan marasmus umumnya itu terjadi pada keluarga miskin yang kecukupan pangannya sangat kurang, kemudian kekurangan air bersih. Kemudian di sini ke pencegahannya yaitu dapat mengonsumsi makanan yang kaya kalori dan protein seperti buah-buahan, sayur, buah, telur, susu, ikan, dan kacang, mengonsumsi vitamin, menjaga kebersihan, dan selalu menggunakan air bersih untuk makan, minum, dan mandi. Kemudian yang selalu kita ulang-ulang yaitu minum ASI eksklusif 6 bulan pertama. Nah, kemudian program-program apa sih yang pemerintah lakukan untuk mencegah marasmus itu? Yang pertama, pemberian antibiotik, pemberian vitamin A, dan pemberian multivitamin dan mineral. Namun lebih ditekankan pada pemberian vitamin A jika untuk pencegahan. Kemudian juga pemantauannya melalui pemantauan status balita. Jika untuk pencegahan itu bisa dilakukan untuk melalui pemantauan status gizi. Terus penata laksanaan ketika sudah terjadi marasmus. Bisa ada beberapa fase, yaitu yang pertama fase stabilisasi, keadaan ketika kondisi klinis atau metabolisme anak belum sepenuhnya. Kemudian fase transisi ketika masa pertumbuhan pemberian makanan tidak menimbulkan masalah bagi kondisi anak. Kemudian fase rehabilitasi, masa ketika nafsu makan anak sudah kembali normal dan sudah bisa diberikan makanan agak padat melalui mulut atau oral. Nah, untuk evaluasi dari orang yang terdiagnosis atau balita yang terdiagnosis marasmus adalah dengan dilakukan beberapa cara, yaitu pemeriksaan fisik, pemeriksaan yang dilakukan dengan mengukur tinggi badan. Pemeriksaan fisik dilakukan dengan mengukur tinggi badan. Kemudian dengan tes darah, dan ini untuk cara mengobati marasmus, beberapa caranya itu mengonsumsi makanan yang kaya kalori dan protein, terus mengonsumsi vitamin, dan menjaga kebersihan dengan cara selalu menggunakan air yang bersih untuk makan, minum, dan mandi, serta minum ASI eksklusif 6 bulan pertama untuk bayi. Terus komplikasi marasmus juga ada beberapa, yaitu brikardia, hipotensi, hipotermia, sama infeksi berulang. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apakah ada yang ingin bertanya? Kak. Saya perwakilan dari kelompok 3 izin bertanya. Itu mengapa anak-anak menjadi penderita umum marasmus? Terima kasih. Oke, langsung saya jawab. Umumnya marasmus ini seperti yang kita pelajari sebelumnya, yaitu lingkaran setan. Ketika anak yang teridentifikasi marasmus, kemungkinan akan terjadi marasmus untuk generasi selanjutnya. Kemudian seperti yang kita pelajari sebelumnya juga, yang kita belajar tentang anemia, TTD, itu jika memang ibunya tidak mengonsumsi makanan bergizi, maka itu akan berpengaruh ke anaknya. Itu umumnya anak yang terkena marasmus. Izin menambahkan untuk pertanyaan dari Laura, mengapa anak-anak menjadi penderita umum marasmus adalah karena terjadi karena pada masa anak-anak itu kurang mengkonsumsi atau kurang cukup asupan protein, kalori, karbohidrat, dan nutrisi yang penting lainnya, sehingga dominan yang terjadi pada anak-anak. Terima kasih. Bagaimana Saudari Laura atas jawabannya? Cukup, Pak. Ada pertanyaan lain?
Halo, apakah suara saya terdengar? Apakah ada pertanyaan lain? Jika tidak, saya cukupkan. Baik, saya rasa tidak ada lagi pertanyaan. Saya cukupkan. Sekian dari kelompok kami, kelompok 4. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.